Langsung aja ke intronya. Halo semua, balik lagi di podcast mingguan yang tayangnya seminggu sekali atau suka-suka kita. Ya, jadi gue sebagai co-host di sini akan Manajer apa namanya ya, akan gimana? akan memberi kita topik gitu teman-teman ya. Oke. Jadi topik yang pertama ini adalah topik soal kasus dari Ferry Irwandi yang menantang seluruh dukun dan ahli ilmu hitam untuk mensantet dia. Seru nih. Dan nantinya akan diberi imbalan mobil Alphard ya. Keo. Dan Hadiahnya nggak duit main-main. 1 miliar. Anjir. Sebelum Gua baru kita tahu. menelusuri kasusnya, Oke. opini kita dulu deh gimana ya menanggapi hal Soal tersebut? apanya? Ya soal tindakan Bang Ferry Irwandi untuk menantang seluruh. Ya satu kata aja sih, cukup berani. Berani banget malah. Berani Gila, banget ya. Gila banget. Sama sih kalau kata gue. Sama kayak Bang Repan. Berani banget. Berani Dan banget. kasusnya sama Berani kayak banget. siapa? Yang rambut merah? Si itu Itachi. Lu kalau berani coba sini santet gua. Jadi Pesulap merah, Itachi. pesulap merah sama kayak sama pas kayak pesulap pesulap merah. merah. Dia juga nantang itu kan? Iya, nantang Iya, pembuktian yang kebal-kebal. Berujungnya Kita nggak seberani Bang Ferry tapi apa namanya? Yang jelas menurut kita itu cukup berani lah tindakan Bang Ferry Irwandi ya. Berani, sangat Kita berani banget. mungkin tidak seberani Bang Ferry Irwandi untuk membuktikan hal tersebut, tapi benar. sejauh ini yang kita tangkap tidak ada reaksi apa-apa dari Bang Ferry dan selama video ini diupload pun Bang Ferry mungkin masih hidup, tidak kenapa-napa. Masih nggak ada paku di perutnya. Bahkan di live streamingin ya. Iya, bahkan di live streamingin. Sampai dapat 36 juta anjir. Sure. Gila. 36 juta buat duit lumayan itu. Gila. Cuan Gimana? banget. Menurut ini kita terlepas dari kasusnya kita menanggapi dulu deh. Sebenarnya santet atau ilmu hitam itu ada apa enggak sih menurut kita? Coba dari kalian dah. Siapa yang mau beropini dulu? Dari siapa? Gue ya. Ya, coba Dari gua dulu ya. Nah, Oke, sok. Menurut gue nih, kalau kata gue sih kayaknya kurang deh. Kurang apa tuh? Menurut gue tuh kayak bohongan gak sih? Bisa jadi. Bisa Menurut jadi. gua. Heeh. Gue kayaknya kayak kurang yakin aja gitu. Benernya ada. Jadi maksud lo dia dukun-dukun itu bohong ya? Yang enggak ya, ada sebagian yang Gue gitu. juga kontra sama hal ini. Tenang. Ada sebagian gitu. Ya, jadi kalau menurut lo gimana dah? Dari gua, Heeh. gue percaya kalau setan-setan gitu gua ada percaya. Cuman kalau santet-santet gitu kurang Kurang lah ya. kurang banget. Nggak percaya gua malah. Bahkan katanya kalau di daerah Banyuwangi gitu ya, santet tuh kalau lu mau tahu santet tuh kayak gimana, datang aja ke kotanya. Kan Ngapain? ada yang namanya santet jarak jauh ya. Iya, ngapain harus datang anjir? Katanya santet bisa dikirim. Kenapa harus datang? Cuman baik lagi ini opini kita yang kita nggak berani untuk membuktikan ya. Jadi buat teman-teman yang merasa Oh rembang tapi gue bisa kok begini-begini segala macam ya. mungkin itu pendapat kalian, ini opini kita. Semua orang bebas berpendapat dan semua orang bebas hidup dengan keyakinannya masing-masing. Ya benar. Ada takut juga yang balik-balik. Oh, gue mau bahas ini soal ini yang katanya bisa menggandakan duit. Wah. Ini juga tai Waduh, ini juga kalau tai. mengadakan duit sih gue itu 100% kagak percaya. Iya, ya kan bullshit Iya. banget ya kan. Bohong itu kalau mengadakan Iya. duit itu, yakin gua. Kayak kemarin gue dikirimin reel sama cewek gue. Ada ibu-ibu. Dia tuh ditipu. Dia habis uang ratusan juta. Dijanjinya bakal balik puluhan miliar. Janjinya itu ya. Maksud gue nggak logik gitu anjing. Nggak logik. Nggak logik banget anjing. Dalam Kalau bentukan apa tuh? Yang kayak saham atau apa? nggak tahu. Gua Pokoknya nggak mendalami. habis miliaran atau jutaan lah ya. Itu ratusan juta. Ratusan juta. Habisnya ratusan Wow. juta. Dijanjinya puluhan miliar. Itu Dengan gila pak- banget anjing. Mending dipakai Itu dagang sebenarnya sama kayak yang salam luxury nggak sih? Salam luxury buat para reseller semuanya. Ragumu adalah rugimu. Hari ini sejarah mencatatkan bahwa lagi-lagi banyak yang mau bergabung. Pesan dari gua buat anak-anak muda ya, biar keluarga kalian nggak ada yang kena kayak gini. Pinter-pinter lah anjir. Maksud gua penggandaan duit tuh bullshit banget anjing. Bullshit banget, Bullshit Cok. banget.
Ya, karena seperti di kasus sebelumnya kita sudah pernah bahas gitu kan. Bahkan judi online pun itu sama saja dengan penipuan. Tidak ada yang namanya duit instan dikali 2, dikali 4, 10 pun juga itu nggak ada itu teman-teman. Bohong itu. Jadi ayo sadarkan biar orang-orang sekitar kalian tuh nggak kena. Jadi gue lupa tadi pesan gue apa. Coba Harus ininya. pinter lah. Ya oke. Pinter-pinter lah anak muda buat nyelamatin orang-orang sekitar kita yang udah tua-tua biar nggak kemakan bullshit penggandaan duit itu. Bro, habisnya bisa ratusan juta gitu, anjing, Cok. Tai banget, Jar. 2024 masih aja ada yang percaya. Masih biasanya yang kolot-kolot biasanya. Ya, biasanya yang Jadi tua-tua tuh lebih termakan hoax, lebih mudah daripada kita. Makanya anak-anak muda tuh harus bisa apa ya? Memfilter itulah. Filter lah, harus kita yang mencegah, jangan sampai gitu. Dan yang Orang-orang tua-tuanya sekitar juga harus apa? Jangan malu Untuk bertanya. nanya. Iya. Iya, biasanya gengsi juga orang-orang yang tua gitu gengsi. aneh Kenapa? Aneh ya? Tinggal sih gitu loh. Dia pas udah ketipu baru bilang, Oh iya, ntar ngakunya hipnotis, padahal bukan hipnotis. langsung lu tampar aja lu. Jangan dong, durhaka. Nanti jadi batu gimana? Yang Lu ada niat buat ngebuka mata batin nggak? Buka mata Lu ada batin ya. niat nggak? Gimana? Kalau mata batin, gue sebenarnya Agak. masih kurang percaya. Gue percaya cuman sedikit ya gitu. Gue tuh kalau misalnya kalau gue takutnya ya, lu udah ngebuka mata batin gitu. Terus lu nggak bisa nutupnya lagi. Udah lu selamanya begitu anjing. Ya iya. Iya, lu ngeliat Itu setan. doang yang gue Keren, takutin kalau buka mata batin segala macem. Justru gua tuh ada niatan mau ngebuka. Punya- Ya gara-gara punya lu? gua kagak percaya gitu. Oh. Bener gak gitu kan. Tapi- Bener gak sih wujudnya tuh kayak gimana sih? Tapi kalau kayak gitu bisa jadi 55-45% sih, apa Apa itu? namanya, peluangnya. Karena ya kalau misalnya lu bisa ngeliat pun ya yang bisa ngeliat cuma lu gitu. Dan lu itu akan jadi kekhawatiran lu ketika lu balik ke kamar mandi lah, lu mau kemana lah, selalu ngelihat. Dan itu yang ngeliat lu doang masalahnya gitu kan. Gua bikin podcast bukan sama ini orang berdua, gua sama setan. Ini, gitu. Cuman kalau ngomongin soal indigo gitu gue kurang percaya anjir. Kurang percaya ya. Iya, soalnya pernah ngalamin, gue ada teman waktu itu ngakunya indigo nih. Ya kan? Terus kan ya namanya anak kecil ya, ngibul-ngibul gimana gitu kan. Gue ngaku, "Wih, ada setan tuh di situ tuh, putih rambut panjang." Diiyain padahal gue itu lagi ngebohong. Nah, dari situ gue nggak percaya. Gampang lah ya orang-orang dikibulin dari zaman dulu juga kan udah ada pengkibulan gitu nggak sih? Terus gue pernah ini juga ngerasa, "Wih, punggung gue berat nih, kayaknya ada ini, coba dong sama lu liatin." Sama dia di gini. "Wih, gede banget yang lu gendongin." Nice. Padahal gue bohong gitu. Dari situ gue nggak percaya sama indigo tai kucing itu. Oke. Itu terlepas dari apapun hal yang mistis, tapi tolong teman-teman, ini sekali lagi ya, ini opini dari kita. Benar. Semua orang berhak berpendapat, semua orang berhak menyampaikan opininya masing-masing. Kalau menurut kalian percaya hal tersebut ya silakan, itu hak kalian. Tapi ini hak kita untuk beropini seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian nggak suka ya komen aja di bawah. Cuma Dan buat yang soal tadi yang pengadaan duit itu serius. Serius full. Jangan Bohong sampai itu. lah. dan yang tua-tua juga jangan malu bertanya. Iya, benar. Nanya itu, "Nah, ini bener gak ya?" Jangan gengsi cuma karena kalian sepuh, cuma karena kalian lahir duluan, bukan berarti kalian lebih pintar. Nah, itu dia. Zaman sudah berubah. Nah, dan oke, kita langsung lanjut aja ke topik yang kedua. Ini topik ini sedang tren di zaman sekarang. Ya. Break dulu. Ini topik ini tuh sedang Agak lucu, sedang happening. sedang happening lah di zaman sekarang, yang Apa tuh? dimana beberapa konten kreator yang mengandalkan views dari giveaway dan ketahuan follow. Siapa emang konten yang suka bagi-bagi? Dia pengen minta Bang Wendy. Oh, Ya kan tahu lah ya siapa ya. Kok gua lupa mau bahas itu ya? udah menyimpulkan sendiri kan, tahu siapa, komen aja di bawah guys ya. tahu sih. Menurut kalian Jujur gue kecewa. Semua orang hujat gua, ngatain gua habis-habisan. yang seperti itu apakah seberapa besar lah pengaruhnya buat mental anak Indonesia zaman sekarang lah gitu. Mau dari siapa? Dari lu? Ya mulai dari, kalau dari gue ya. Dari lu. Kalau dari gue. Biar adil ya. Biar adil. Tadi Karena zaman sekarang orang tuh beropininya ke yang followersnya banyak. Dia ngasih duit, itu pasti tertarik orang tuh ya. Wah, apalagi sudah ada duit di kamera nih, lu megang duit dikasih dengan cuma-cuma, orang tuh pasti tertarik, ya kan? Cuman semakin banyak itu ada, semakin banyak itu terjadi tanpa challenge atau hambatan apapun, menurut gue ya
itu jadi mental besar buat anak Indonesia zaman sekarang, karena nantinya kayak lu datang ke satu tempat, lu tuh ketemu bocil gitu kan, ketemu anak kecil, bang gue udah follow lu ya, terus apa yang lu ekspektasi kalau lu udah follow gua gitu kan. Thank you ya. Karena kan di zaman dulu di tahun 2000 zaman YouTube masih happening, ketahuan follow atau ketahuan subscribe itu tuh buat nyatain kalau lu suka sama konten dia gitu. Iya, lu udah support itu aja. Satu bentuk support gitu kan. Satu bentuk support doang udah. Mentok-mentok cuma minta foto doang kan. Nah, ya itu. Untuk minta foto, diupload foto. di SG atau di WA atau di ya dipamerin lah gitu. Iya. Di semua sosmed lah ya. Cuman sekarang kayaknya rusak banget deh gara-gara ada konten giveaway gitu anjir. Gitu. Bang, gue udah follow 50.000 dong. Lu kira gue gudang duit. Dan beberapa orang, mungkin kalau saya dari kalian Tapi bang kan si anak kecil itu udah apa namanya udah mau ngebantuin. ya karena itu, tapi jangan dikasih di depan anaknya juga, jangan dikasih di depan kamera juga gitu kan duitnya. Nggak usah dikontenin lah. Itu nggak usah dikontenin. Contohnya siapa? Gue masih bisa bilang ada beberapa konten kreator yang oke nih, gue kasih duit lu bukan karena lu ketahuan follow gue, tapi karena lu udah mau konten bareng sama gue gitu. Ya, sebagai bentuk Apresiasi lah karena mau konten bareng, Iya. bantu konten bayaran gitulah. Itu. Jadi menurut gue ya tolong kurang-kurangi lah kontennya kayak begitulah. Yang katanya itu siapa yang YouTuber mainan yang kata sampai digedor-gedor pintunya? Iya itu Bang Bang Medi. Medi. Iya. Apa emang konten yang suka bagi-bagi? Dia pengen minta Bang Medi. Tapi kan aku kontennya aku nggak pernah ngajarin followersku minta-minta. Dia gedor-gedor minta mainan. Padahal di Banget, konten dia anjing, nggak ada. sampai ke rumah dor anjing. Iya, masalahnya padahal di kontennya itu nggak ada yang namanya bagi-bagi mainan, nggak ada. Iya, ada. Itu Itu gara-gara satu orang jadi ngerembet gitu ke semua kreator. Iya. Kasihan. bro. Siapa tuh? Satu orang. Tahu Siapa ya? lah, saya sudah bisa menyimpulkan sendiri teman-temannya. Kesimpulannya bisa komen di bawah aja gitu kan. Saking banyaknya kali ya. Saking banyaknya sekarang Banyaknya, banyak. banget gitu kan. Jadi ya menurut kalian gimana dah? Kan tadi gue udah ngomong. Ngaruh banget. Ngaruh banget Jadi ya. di setiap comment Jadi- section tuh ada Bang gua udah follow ini. Minta. tanya tuh sesuai sama itu anjing. Jadi setiap ada YouTuber atau TikTokers ya pasti Gitu Pasti lah ya. ada aja 1 2 3 gitu. komen gitu yang minta-minta. lu Oke. coba di daerah sini aja lu pakai baju YouTube. Dan ini nggak cuma di komentar, maksud gua misal konten kreatornya lagi keluar kota nih, ketemu sama follower dimintain duit anjing, itu yang rusak, Cok. Parah, Cok. Iya. Gua udah follow nih. Bang, gua udah follow nih. Minta gocap anjing. Cuman gara-gara udah follow, maksud gua tuh yang kayak gitu tuh. Jadi ya itu tolonglah gitu ya para konten kreator yang masih mengandalkan giveaway, tapi misalnya kalau misalnya kalian contoh kalian ngelakuin challenge ini dapat uang, itu nggak apa-apa karena harus ada challenge-nya. Iya, menurut gua. masih oke, kayak konten event ya kan, Bang Iben. Bang Iben tuh masih Jadi oke kayak lah. lomba gitu lah. Tapi kalau misalnya udah ke yang itu janganlah gitu. Cuma ngandelin jangan. follow doang janganlah. Follow dapat duit. Waduh, kamu. Dan kalau misalnya pun mau ngasih duit ya jangan di depan kamera, Bang. Cuki. Oke. Sekarang karena menurut kita sekarang udah sangat-sangat vokal di bagian tersebut gitu ya. Kita lanjut ke topik yang ketiga, teman-teman, yaitu tentang Yeay. dari kartu Yang ini sekarang ya. panjang, yeay. Dari kartu teman-teman, yang topiknya adalah apa kehidupan kamu sekarang sesuai dengan harapan kamu di masa kecil. Kan katanya kita tuh sering termakan iklan-iklan di masa kecil yang katanya dewasa itu menyenangkan. Dewasa itu dulu gua juga mikirnya Dulu. gitu. Dulu juga iklan gitu. iklan tuh banyak yang bilang dewasa itu menyenangkan. Sebut merek. Enggak apa-apa, sedih. Nah, menurut kalian ya dari Repan dulu, menurut kalian apakah Gua. kehidupan sekarang kita udah mulai banyak dewasa lah ya. Apakah Ya. kehidupan sekarang tuh menyenangkan ketika kita berpikir di masa kecil gitu? Gimana? Jauh sih dari bayangan masa kecil gua anjing. Enggak sesimpel apa ya imajinasi gua dulu. Sekarangnya gua masih apa ya? Berat sih, capek gitu kan. Banyak yang harus dipikirin, banyak pressure ternyata. Pokoknya jauh lah dari ekspektasi waktu masih kecil. Jauh banget. Kalau dari lu, Bang Agung gimana? Wah, udah pasti jauh. Dewasa itu menyenangkan. Dulu gua juga mikirnya gitu. Wah, stop dong main itu apa? Setiap sore dibolehin Iya. main. Gitu. Kan kalau udah dewasa kita bebas ya. Bebas. Bebas. Mau main jam berapa juga. Ternyata enggak gitu. Enggak sebebas Nggak itu. sebebas itu Dulu gua ternyata. mikirnya lulus, nyari gawe, dapet duit, udah enak banget gitu kan.
Simpel itu, pikiran Simpel itu. Di pikiran itu sesimpel itu. Nabung buat beli rumah, beli motor, beli mobil. Baru Tapi mikir nikah, ternyata ya. halangannya, rintangannya sebesar itu Wah, kan. di luar ekspektasi gua. Buat gue juga sama sih, Sarung jerang. kalau misalnya dulu mungkin kita selalu terinfluence oleh iklan-iklannya kayak bilang dewasa itu menyenangkan loh, bla bla segala macam. Cuma kalau kita jalani kayaknya enggak juga deh. Kayaknya mending hidup di masa kecil deh. Yang Main dia bola. sore main bola, Pulang dekil. balik Diomelin. ngaji Masih oke nonton lah. balik ngaji nonton Naruto. Iya, mendingan gitu kan? Mendingan gitu nggak sih? Mendingan gitu. Tapi yang namanya hidup ya pasti harus dijalanin gitu kan. Gak bisa mundur lah. Nggak bisa mundur. Lu udah ibaratnya kalau kata Reza Arab itu adalah selesaikan apa yang udah lu mulai Nyokap gue pernah bilang, selesaikan apa yang udah lu mulai. gitu. Maju terus ya. Maju terus nih. Jadi rata-rata ya buat kita dewasa itu tidak menyenangkan, tidak semenyenangkan itu, tapi Oh, Mungkin ada agak juga beda sisi buat yang baiknya. terlahir kaya ya. Mm-mm. menyenangkan buat yang banyak duit. Iya. Nah, karena kita terlahir miskin, menurut kita tidak terlalu menyenangkan teman-teman. Harus banget digituin ya anjing. Oke, Harus diperjelas. gitu aja teman-teman untuk podcast mingguan kali ini. Kalau misalnya kalian ada saran-saran tentang podcast ini, komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe YouTube channel gua dan stop penipuan dan stop judai online dan stop semua hal yang berkaitan dengan Negativity. negativity. Sampai jumpa di next episode. See you with me, SMA Channel, Ismi Dua Priona. Peace out. Bye bye.